Berawal pada tahun 70-an ketika subkultur skinhead mulai populer dan sangat diminati oleh anak muda dari kalangan kelas pekerja. Banyak anak muda yang tinggal di kota industri memilih menjadi seorang skinhead karena merasa diasingkan dari budaya dominan konsumerisme. Menurut media Inggris, subkultur tersebut muncul dan berkembang di Inggris sebagai respon terhadap berbagai dinamika seperti sosial, ekonomi, budaya, dan kekacauan politik yang sedang terjadi. Para skinhead ingin menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari kelas pekerja dan menolak semua kebijakan pemerintahan yang dianggap menindas dan merugikan rakyat kecil. Tak hanya itu, skinhead juga dikenal karena pandangan politik dan penampilannya yang khas seperti rambut botak, mengenakan celana jeans, sepatu boots, brittle, kaos, baju kemeja, dan jaket bomber. Penampilan tersebut adalah cara untuk menunjukkan kebanggaan mereka yang berasal dari kalangan kelas pekerja. Kemudian subkultur skinhead semakin dikenal secara internasional setelah munculnya band seperti Sam 69, The Foreskin, dan masih banyak lagi. Selain menyebarkan pengaruh dan estetika skinhead melalui lagu-lagunya, band tersebut juga mempromosikan ideologi anti-rasis dan anti-fasis yang kemudian memiliki dampak luar biasa. Tak hanya itu, band asal London bernama Smarip juga memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia, di mana mereka dikenal sebagai pionir atau pelopor untuk subgenre skinhead reggae. Pada tahun 1980-an, subkultur skinhead akhirnya muncul di Tokyo, Jepang setelah beberapa toko musik menjual kaset band oi, street punk Inggris, dan hardcore punk Amerika yang sedang populer di kalangan anak muda. Band seperti Sam 69, Cockney Reject, Agnostic Front, dan Cro-Mags memiliki pengaruh besar atas munculnya skinhead di negara Jepang. Giant yang berisi lirik, pergerakan, dan ideologi juga menjadi faktor utama atas menyebarnya pengaruh skinhead ke beberapa kota besar seperti Osaka dan Yokohama. Perkembangan skinhead di Jepang menjadi cerita unik karena mereka tidak hanya mengadopsi tetapi menjadikan skinhead sebagai gaya hidup dan bentuk ekspresi atas kekecewaan terhadap sistem pemerintahan. Menurut seorang jurnalis bernama Masayuki Yoshinaga, sebagian besar skinhead di Jepang memiliki pemikiran apolitis dan ambigu secara ideologis, tapi mereka masih menggunakan estetika yang bisa ditafsirkan sebagai fasis atau sayap kanan. Beberapa kelompok skinhead sampai mengadopsi sikap nasionalis tradisional Jepang seperti menggunakan simbol militer kekaisaran Jepang hingga mengadopsi kode kehormatan dan solidaritas yang kuat mirip dengan semangat Yakuza atau Bozozoku. Meski begitu, tidak semua skinhead memiliki pemikiran dan penampilan tersebut yang digambarkan lebih mirip seperti kelompok sayap kanan. Hal itu bisa dibuktikan karena lebih dari 50% skinhead di Jepang menganut ideologi sayap kiri dan terlibat dengan gerakan aktivis anti-fasis. Pada tahun 1982, skinhead di Jepang semakin menarik perhatian setelah munculnya band bernama Cobra yang dipengaruhi oleh estetika dari band oi Inggris Cockney Reject. Mereka dianggap sebagai band oi pertama di Jepang yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan skinhead di negara tersebut. Tak hanya itu, band seperti The Combs dan Lip Cream juga memiliki peran penting atas munculnya subkultur hardcore punk di Jepang. Menurut artikel yang ditulis oleh media Jerman, Jepang memiliki budaya homogen dan cenderung konservatif karena tidak memiliki banyak imigran seperti di Inggris dan Amerika. Hal itu membuat band skinhead Jepang tidak menciptakan lagu tentang perlawanan kelas pekerja atau menentang sistem pemerintahan seperti lagu skinhead di Inggris. Mereka lebih suka menciptakan lagu yang membahas estetika kelas pekerja, etos disiplin, dan kehormatan. Pada tahun 1985, periode tersebut dianggap sebagai era keemasan untuk skena underground di Jepang, di mana subkultur punk, skinhead, dan hardcore bersatu untuk melawan media mainstream yang semakin mendominasi. Band hardcore punk bernama GISM berhasil mengenalkan skena Jepang ke kancah internasional setelah merilis album yang sangat berpengaruh. Mereka menampilkan musik yang terinspirasi dari ranah industrial, di mana musik tersebut
dianggap tidak wajar jika dibawakan oleh band punk pada masa itu. Mereka juga dikenal sebagai band ikonik dan kontroversial dalam sejarah punk di Jepang karena pergerakan dan liriknya yang sangat berani. Sang vokalis bernama Sakevi Yokohama dikenal karena sikap, ideologinya, dan selalu menampilkan aksi panggung yang sangat brutal sampai namanya disegani oleh banyak orang di skena underground di Jepang. Pada tahun 1989, skena underground di Jepang semakin menunjukkan tarinya setelah munculnya band street punk bernama The Discus yang mengadopsi estetika dari beberapa band street punk di Inggris. Mereka dikenal karena sikap dan pergerakannya yang luar biasa sampai menginspirasi banyak anak muda untuk mendirikan band sendiri. Ketenaran band tersebut kemudian menarik perhatian label independen, sebuah label yang memiliki peran penting atas meningkatnya subkultur oi dan punk di negara Jepang. Kemudian label asal Yokohama adalah label yang menjadi distributor untuk menyebarkan album band Jepang ke Eropa dan Amerika. Karena itu para jurnalis menyebut jika The Discus sebagai band yang sangat berpengaruh dan menjadi band street punk pertama di Jepang meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Di periode tersebut, skinhead di Jepang mulai dikenal karena gaya penampilannya yang rapih seperti militer dibandingkan dengan skinhead dari barat. Selain rambut botak atau cepak seperti tentara, mereka juga selalu menggunakan sepatu boots, jaket bomber, kaos putih polos, dan suspender atau brittle. Beberapa skinhead juga mulai menunjukkan sikap ultranasionalis dengan menampilkan simbol militer Jepang seperti bendera matahari terbit, slogan imperial, dan selalu berpose gaya seperti serius tanpa ekspresi mirip seperti potret tentara Jepang. Media Jepang sampai menggambarkan subkultur skinhead di negara tersebut sebagai geng jalanan, neonazi, pelaku kriminal, dan disamakan dengan geng Yakuza atau Bozozoku. Raise a Flag, band oi asal Jepang, dianggap sebagai band sayap kanan karena lagunya yang selalu membahas tentang kebanggaan terhadap kelompok nasionalis. Meski begitu, mereka tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap supremasi dan organisasi neonazi. Pada tahun 1990, band Cobra datang ke Korea Selatan untuk pertama kalinya dengan membawa 10 kru termasuk 3 penggemarnya. Saat itu mereka akan menggelar pertunjukan di acara komunitas yang membuat mereka menjadi band oi Jepang pertama yang menggelar pertunjukan di luar negeri. Namun 2 jam sebelum mereka tampil ke atas panggung, mereka didatangi oleh 20 orang yang meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan Korea. 3 penggemar mereka juga dipukuli karena menggunakan jaket dengan logo bendera matahari terbit yang identik dengan tentara Jepang di era Perang Dunia Kedua. Hal itu terjadi karena sejarah yang kelam ketika Korea dijajah tentara Jepang di saat Perang Dunia Kedua. Karena kejadian tersebut, mereka akhirnya membatalkan pertunjukan dan kembali ke Jepang yang kemudian dibahas oleh Giant Underground dan didistribusikan ke berbagai negara termasuk Eropa dan Amerika. Komunitas skinhead antifasis seperti SHARP menilai kejadian tersebut karena skinhead Jepang memiliki ideologi dan pandangan politik yang tidak jelas. Beberapa skinhead di Jepang menyebut dirinya antifasis dan antirasis, namun mereka malah menggunakan pinachi atau lambang nasionalis yang dipasang di jaket mereka. Beberapa orang berpendapat mungkin skinhead Jepang menggunakan simbol tersebut hanya karena ingin terlihat keren dan eksklusif tanpa memahami arti di dalamnya. Pada tahun 1992, komunitas skinhead Jepang mulai menjauh dan memisahkan diri dari skena punk dan hardcore karena berbagai alasan. Mereka menjadi sangat tertutup dan enggan untuk tampil di depan umum hingga menciptakan eksklusivitas di dalam skena underground di Jepang. Konon mereka sampai membuat peraturan yang dianggap sebagai verifikasi di mana seorang skinhead baru harus melakukan berbagai hal agar bisa dianggap layak secara gaya, pemahaman, ideologi, dan dedikasi. Menurut seorang pengamat, skinhead di Jepang sedang mengalami krisis identitas yang membuat mereka menjadi sangat tertutup.
Mereka juga cuek terhadap isu politik dan ketidakadilan yang membuat mereka sangat kontras dengan skinhead Amerika, Eropa, bahkan Indonesia yang dikenal sangat vokal terhadap berbagai isu politik seperti hak buruh, anti rasis, anti fasis, pemanasan global, dan masih banyak lagi. Hal itu membuat skinhead Jepang sulit untuk berkembang dan banyak anggotanya yang memilih keluar dari skena tersebut karena dianggap terlalu otoriter. Beberapa skinhead sampai ditolak masuk dan dikeluarkan dari tempat acara karena dianggap terlalu dekat dengan pandangan politik sayap kanan. Tak hanya itu, beberapa band hardcore juga menolak tampil bersama band Oi atau skinhead di Jepang karena selalu membawa simbol nasionalisme yang akan memicu keributan. Kemudian, beberapa skinhead Jepang diboikot oleh SAP internasional karena dianggap sebagai fasis, meski tidak semua skinhead memiliki sikap tersebut. Pada tahun 1993, komunitas skinhead di Jepang menjadi pusat perhatian setelah terlibat perkelahian dengan geng motor Bezoku di Tokyo. Mereka juga terlibat bentrok dengan polisi karena polisi membubarkan pertunjukan yang diduga tidak memiliki izin. Setelah berbagai insiden yang terjadi, gerakan kolektif anarkis punk di Jepang mulai memantau gerakan mereka karena dianggap terlalu militeristik dan mirip seperti kelompok sayap kanan. Lalu pada tahun 1995, personil band GISM dan pentolan band Disclose yaitu Kawakami sampai menyebut skinhead di Jepang sebagai gerakan fasis budaya. Pada tahun 2000, subkultur skinhead di Jepang mulai membuka diri dengan menampilkan ideologi non-politik, meski masih ada sebagian orang yang memiliki ideologi sayap kiri atau kanan. Mereka dikenal karena membawakan musik dari berbagai genre seperti Oi, street punk, ska, dan reggae. Band seperti Scorcher Hi-Fi dianggap sebagai grup elektronik yang mengenalkan dub dengan membawakan musik khas Jamaika seperti reggae, rocksteady, juga ska. Mereka sangat dikenal karena selalu menggelar festival musik Jamaican Sound dengan menampilkan estetika dari subkultur skinhead klasik. Menurut seorang jurnalis asal Inggris, skinhead di Jepang dikenal karena penampilannya yang dijuluki sebagai skinhead paling rapi di dunia. Mereka sangat loyal, tertib, dan sangat menghormati sejarah skinhead yang didokumentasikan melalui foto atau zen. Karena hal itu, skinhead di Jepang mendapatkan pujian dari komunitas di luar Jepang karena telah menjaga semangat skinhead tahun 60-an, bahkan lebih disiplin dibandingkan skinhead Eropa juga Amerika. Selection. Namun di balik estetika skinhead di Jepang yang lebih terbuka, pertunjukan mereka selalu dilarang dan dibubarkan oleh kepolisian karena masa lalu mereka yang penuh dengan konflik. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal terjadi di festival musik yang digelar pada tahun 2008, di mana acara tersebut dibubarkan oleh kepolisian Tokyo setelah band Raise a Flag menggunakan kaos simbol matahari terbit. Simbol tersebut dianggap terlalu ofensif oleh kelompok antifasis dan komunitas warga Korea yang tinggal di Jepang. Lalu pada tahun 2010, beberapa band skinhead di Jepang dilarang menggelar pertunjukan di Korea karena membawa simbol matahari terbit. Hal itu karena komunitas punk di Korea Selatan menggambarkan mereka sebagai band mirip neo-Nazi karena dengan bangga menggunakan simbol yang sangat dibenci di Korea. Menurut artikel yang ditulis oleh media Kanada, aksi panggung yang ditampilkan oleh skinhead Jepang dianggap seperti medan pertempuran antara simbolik dan politis. Pelarangan dan pembatalan acara musik bukan karena simbolik, tapi cerminan krisis identitas skinhead Jepang yang berada di antara estetika dan etika. Terlepas dari sejarah dan kontroversi yang terjadi, namun skinhead Jepang telah diakui oleh banyak orang sebagai subkultur paling loyal, paling disiplin, dan paling rapi di dunia. Meski tidak sebesar Eropa dan Amerika, tetapi subkultur tersebut memiliki pengaruh besar untuk perkembangan gerakan skinhead di Asia Tenggara. Lalu film pun